got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, all the best, bring it down. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai nilai pertukaran atau yang biasa dikenal dengan Terms of Trade atau TOT. Apa sih Terms of Trade itu? Nah, Terms of Trade atau TOT ini mengacu pada hubungan antara berapa banyak uang yang dibayarkan oleh suatu negara untuk impor dan berapa banyak yang diperoleh dari ekspor. Hal ini dinyatakan sebagai rasio harga impor terhadap harga ekspor. Secara sederhananya, Terms of Trade atau TOT ini merupakan berapa banyak impor yang dapat diperoleh dari sebuah unit barang ekspor. Misalnya nih, di negara kita Indonesia hanya mengimpor apel saja, lalu mengekspor jeruk. Nah, nilai pertukarannya di sini adalah dengan mengimpor satu buah apel, berapa banyak jeruk yang harus kita ekspor untuk mendapatkannya. Nah, konsep nilai tukar itu penting dalam ekonomi karena menyoroti sejauh mana sebuah negara dapat mendanai impornya berdasarkan hasil ekspornya. Karena perdagangan internasional ini melibatkan berbagai barang dan jasa, maka ekonom menghitungnya menggunakan indeks harga untuk mewakili harga rata-rata produk ekspor dan impor. Kenaikan barang ekspor di pasar internasional akan meningkatkan TOT, sementara kenaikan harga barang impor akan menurunkannya. Jika harga ekspor suatu negara naik lebih tinggi daripada harga impor, negara tersebut memiliki TOT yang positif. Itu berarti untuk jumlah ekspor yang sama, negara tersebut dapat membeli lebih banyak impor. Sebaliknya, jika harga impor lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang ekspor, negara tersebut memiliki TOT yang negatif. Artinya, harus lebih banyak barang yang diekspor untuk mengkompensasi volume impor. Nah, setelah mengetahui definisi dari Term of Trade atau TOT, maka kali ini akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Term of Trade. Jadi yang pertama itu ada harga ekspor dan impor. Fluktuasi harga barang ekspor dan impor merupakan faktor utama. Jika harga ekspor suatu negara meningkat lebih cepat daripada harga impor, maka Term of Trade-nya akan membaik. Yang kedua ada permintaan global dan produktivitas. Tingkat permintaan global terhadap barang ekspor suatu negara dapat mempengaruhi TOT. Jika permintaan global meningkat, biasanya harga ekspor akan naik, dan peningkatan produktivitas dapat meningkatkan volume ekspor suatu negara. Yang ketiga ada nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing juga mempengaruhi Term of Trade loh. Dalam perdagangan internasional tentunya melibatkan dua mata uang sebagai pembayaran, sehingga harga tergantung pada daya beli dari masing-masing mata uang. Jika mata uang suatu negara mengalami apresiasi, persyaratan perdagangan akan meningkat karena kenaikan nilai mata uang menyebabkan kenaikan harga ekspor dan penurunan harga impor. Nah, ketika terjadi apresiasi, nilai TOT akan cenderung naik karena harga barang impor menjadi lebih murah bagi pembeli domestik. Namun, jika mata uang mengalami depresiasi, maka harga barang domestik menjadi lebih murah bagi pembeli di luar negeri. Namun, ketika terjadi depresiasi, nilai TOT akan cenderung turun karena daya mata uang domestik yang lebih lemah dan menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal. Yang keempat ada inflasi. Tingkat inflasi dalam suatu negara dapat mempengaruhi harga ekspor dan impor, yang pada gilirannya akan mempengaruhi Term of Trade atau TOT. Ketika nilai inflasi domestik meningkat, harga barang dan jasa dalam perekonomiannya akan meningkat dan menyebabkan nilai TOT pun ikut meningkat. Sebaliknya, jika tingkat inflasi luar negeri lebih tinggi daripada tingkat inflasi domestik, harga barang impor akan lebih mahal daripada harga barang ekspor sehingga nilai TOT menurun. Selanjutnya yang kelima ada perkembangan teknologi dan perkembangan pasar dunia. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi produktivitas dan daya saing suatu negara dalam perdagangan internasional. Begitu pula dengan perubahan dalam pasar dunia, termasuk perkembangan geopolitik dan regulasi perdagangan internasional dapat mempengaruhi Term of Trade. Lalu yang keenam ada kebijakan pemerintah. Nah, jadi kebijakan pemerintah ini dapat berubah seperti tarif atau kuota atau subsidi, dan juga hal ini dapat mempengaruhi TOT. Selanjutnya yang ketujuh ada permintaan khusus untuk produk. Kejadian khusus seperti musim panen yang baik atau bencana alam dapat mempengaruhi pasokan dan permintaan tertentu, mempengaruhi TOT. Barang yang lebih besar dan berkualitas lebih tinggi kemungkinan akan lebih mahal harganya, seperti harga alat berat dan mesin industri yang dijual lebih mahal dibandingkan produk mentah.
Jika suatu negara hanya memproduksi dan mengekspor barang-barang primer dan mengimpor barang-barang manufaktur, maka nilai TOT akan cenderung tidak menguntungkan. Yang kedelapan ada ukuran negara. Dalam hal ini, negara yang lebih besar cenderung dianggap memiliki nilai TOT yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan negara kecil. Mengapa demikian ya? Karena negara kecil mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi yang dinikmati oleh negara yang lebih besar dalam perdagangan internasional. Negara yang populasinya lebih banyak akan memiliki permintaan yang lebih besar untuk impor, sehingga nilai TOT cenderung tidak menguntungkan. Nilai TOT akan naik jika yang pertama kenaikan harga ekspor lebih tinggi daripada harga impor. Yang kedua, harga ekspor naik saat harga impor turun. Yang ketiga, penurunan harga ekspor lebih rendah daripada penurunan harga impor. Dan yang keempat, ketika harga ekspor tetap walaupun saat harga impor turun. Ketika turn of trade suatu negara meningkat, negara tersebut membutuhkan lebih sedikit ekspor untuk membeli sejumlah impor tertentu. Atau dengan kata lain, dapat membeli lebih banyak barang impor untuk setiap unit ekspor yang dijual. Kenaikan ini juga berdampak positif pada inflasi domestik loh, karena merupakan indikasi turunnya harga impor terhadap harga ekspor. Namun perlu diperhatikan bahwa volume ekspor negara dapat turun sehingga merugikan neraca pembayaran atau balance of payment. Sementara itu, penurunan TOT pada suatu negara akan menurunkan standar hidup penduduk. Hal ini dikarenakan oleh ketidakmampuan negara untuk memproduksi suatu barang, sehingga negara akan mengekspor komoditas dan mengimpor barang manufaktur. Nah, ketika faktor-faktor ini berinteraksi, mereka dapat mempengaruhi apakah turn of trade suatu negara akan membaik atau memburuk. TOT yang lebih baik dapat meningkatkan daya beli suatu negara dalam perdagangan internasional, sementara TOT yang buruk dapat memiliki dampak sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep-konsep Terms of Trade atau TOT. Nah, salah satu indikator dalam pengukuran keberhasilan dan manfaat kegiatan pertukaran barang dan jasa melalui perdagangan internasional adalah besarnya Terms of Trade atau nilai pertukaran antara ekspor dan impornya. Nah, ada beberapa konsep untuk mengetahui besaran Terms of Trade di sebuah negara. Di antaranya yaitu yang pertama ada net barter terms of trade. Nah, konsep ini merupakan perbandingan antara indeks harga rata-rata barang ekspor dengan barang impor. Nah, rumus perhitungannya yaitu net barter sama dengan indeks harga ekspor dibagi dengan indeks harga impor dikali dengan indeks tahun dasar. Konsep yang kedua yaitu gross barter terms of trade. Nah, konsep ini merupakan perbandingan angka indeks volume impor dengan angka indeks volume ekspor, di mana rumus perhitungannya yaitu gross barter sama dengan indeks volume impor dibagi dengan indeks volume ekspor dikali dengan indeks tahun dasar. Konsep yang ketiga yaitu income terms of trade. Nah, konsep ini merupakan perbandingan harga indeks rata-rata barang ekspor dengan barang impor dengan memperhatikan angka indeks volume ekspornya. Nah, nilai perhitungannya adalah income sama dengan net barter dikali dengan indeks kuantitas volume ekspor. Konsep yang keempat yaitu factorial terms of trade. Nah, konsep ini dibagi menjadi dua. Yang pertama single factorial dan yang kedua double factorial. Nah, single factorial merupakan konsep perbandingan harga indeks rata-rata barang ekspor dengan indeks rata-rata barang impor yang dikaitkan dengan produktivitas barang ekspor. Sehingga nilai perhitungannya adalah single factorial sama dengan net barter dikalikan dengan indeks produktivitas barang ekspor. Nah, double factorial merupakan perbandingan harga indeks rata-rata barang ekspor dengan indeks harga rata-rata barang impor yang dikaitkan dengan produktivitas barang ekspor dan impor, sehingga nilai perhitungannya adalah double factorial sama dengan indeks harga ekspor dibagi dengan indeks harga impor dikali dengan indeks produktivitas barang ekspor dibagi dengan indeks produktivitas barang impor dikali dengan indeks tahun dasar.